Pemirsa, kita memasuki kabar 6 penambahan. DPRD Banjarmasin mengajukan inisiatif 2 rancangan peraturan daerah serta diajukan pula raperda penambahan modal pemerintah Kota Banjarmasin kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan. Pada rapat paripurna tingkat pertama di ruang rapat paripurna gedung DPRD Banjarmasin, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin, tengah hari Senin 22 Agustus 2022. DPRD Banjarmasin mengajukan inisiatif 2 rancangan peraturan daerah, yaitu Raperda Fasilitasi Pesantren serta Raperda Pemberdayaan wan Perlindungan Lanjut Usia, serta diajukan pula Raperda Pembahasan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan pada rapat paripurna tingkat pertama di ruang rapat paripurna gedung DPRD Banjarmasin, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah, jelang tengah hari Senin 22 Agustus 2022. Rapat penyampaian 3 buah raperda yang dipimpin Ketua DPRD Banjarmasin Hari Wijaya didampingi Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Matnor Ali Wan Muhammad Yamin ini dihadiri Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina serta Sekda Banjarmasin Ihsan Budiman, yang disaksikan anggota DPRD Banjarmasin serta SKPD di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin. Penjelasan pasal 10 ayat 1 huruf F Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Ketua DPRD Banjarmasin Hari Wijaya Wetakuni Prima TV memedahkan kedua rancangan peraturan daerah ini adalah inisiatif wan hasil pendapat praksi-praksi karena dirasa perlu untuk mengikuti turunan atas undang-undang. Politisi Partai Amanat Nasional ini menegaskan bila Raperda Fasilitasi Pesantren dibuat dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, sedangkan Raperda Pemberdayaan Perlindungan Lansia nantinya akan mengatur fasilitasi bagi lansia termasuk tersedianya fasilitas di ruang publik. Keadaannya fasilitas tentang lansia ini kita rasa sangat kurang. Cuman ada kalau di trotoar cuman ada tempat duduk dan sebagainya. Apa aja sih fasilitas yang bisa istilahnya meringankan lah para lansia nantinya. Mungkin kita lebih spesifik untuk ingin mereka itu masih merasa dihormati. Sementara itu Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menyatakan Raperda Pemberdayaan wan Perlindungan Lansia ini menyempurnakan perda sebelumnya pada 2014 yang harus selaras dengan peraturan terkini dari Kementerian Sosial. Menurut Ibnu Sina, Dinas Sosial Banjarmasin pun telah membuat peraturan penyediaan ruang publik yang ramah bagi lansia dikarenakan mereka masuk dalam kelompok rentan. Terkait dengan ruang publik yang ramah dengan lansia. Lansia ini kan termasuk kelompok rentan yang masuk dalam disabilitas. Jadi pelan-pelan sebetulnya kelompok rentan seperti lansia ini pada saatnya nanti mereka memiliki keterbatasan disabilitas, sehingga misalnya pemerintah kota ketika membangun fasilitas publik ya yang ramah disabilitas, yang ramah lansia, termasuk juga dalam hal ini memberikan ruang kepada lansia untuk bisa tetap produktif, tetap unggul, tetap maju ya, kemudian tetap bersemangat dalam hari tuanya, termasuk juga pelibatan para lansia untuk program-program di pemerintah kota Banjarmasin. Karena misalnya kita punya posyandu lansia. Kalau selama ini kan ada posyandu balita. Kemudian dengan peraturan daerah ini posyandu lansia yang selama ini sudah ada itu bisa lebih diberdayakan. Kemudian juga memberikan kesempatan kepada lansia untuk tetap bisa produktif, baik dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan, kemudian kegiatan keagamaan. Nah, diharapkan yang paling penting adalah mereka menjalani orang tua kita ini tetap bugar sepanjang usia. Nah, itu harapannya. Artinya fasilitas itu harus diberikan. Raperda Pemberdayaan Perlindungan Lanjut Usia ini menyempurnakan Perda Nomor 20 Tahun 2014 tentang kesejahteraan lansia.